Saya mau bagikan satu renungan yang bertema tentang hidup dalam roh. Oke, nah ada 3 bagian besar yang mau saya bagikan malam ini. Pertama adalah definisi hidup dalam roh. Kedua adalah mengapa kita harus hidup dalam roh. Dan ketiga itu apa itu hidup dalam roh. Nah Bapak Ibu teman-teman sekalian, saat ini kita hidup di saat momen-momen yang serba nggak pasti. Ya, banyak ketidakpastian Bapak Ibu sekalian. Enggak yang jadi pengusaha doang, enggak yang jadi karyawan doang, enggak yang jadi orang tua doang gitu ya, tapi semua. Orang tua, anak, semuanya serba nggak pasti. Nah, makanya penting sekali mengapa saya mau angkat tema ini Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap dipenuhi dengan kuasa Tuhan, agar kita senantiasa selalu sukacita. Nah, kita lihat apa itu definisi hidup dalam roh. Hidup dalam roh dikatakan artinya adalah dilahirkan kembali dari roh. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nah ini Bapak Ibu lihat ayat kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Di dalam spiritualitas PKK Bapak Ibu sekalian, salah satu sarana untuk kita boleh hidup di dalam roh adalah melalui pencurahan Roh Kudus. Di dalam apa? Seminar atau retret hidup baru dalam Roh Kudus. Ya, nah di situ kita boleh merasakan cinta Tuhan melalui apa? Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita dibangkitkan kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita ingat, mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah ikut retret atau seminar hidup dalam Roh Kudus. Atau kita melihat nih, sahabat kita, teman-teman kita yang ikut seminar hidup dalam Roh Kudus. Pada saat mereka pulang dari seminar atau retret, apa yang terjadi? Ada sukacita, ada sesuatu yang baru. Manusia lamanya ditinggalkan, yang ada adalah manusia baru. Ya, pola pikirnya berubah, kata-katanya yang dulunya kasar menjadi lemah lembut, hatinya yang dulu penuh dengan iri hati menjadi ada sukacita, ya selalu bersyukur melihat orang lain bahagia dan sebagainya dan sebagainya. Ada perubahan di situ. Nah, makanya penting sekali untuk kita dilahirkan kembali dari roh. Ya, nah bagian kedua yang mau saya bagikan adalah mengapa kita harus hidup di dalam roh. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu kembali buka Alkitab, kita lihat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan. "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Ayat 15, "Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya tanganmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga." Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya mau ajak kita lihat ayat ke-13 dan ke-14. Dikatakan oleh Tuhan, "Kamu adalah garam dunia." Ya, artinya apa? Bapak Ibu dan saya, teman-teman dan saya, kita adalah garam dunia. Kemudian ayat ke-14 dikatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kita bukan akan menjadi garam atau kita akan menjadi terang, tapi kita sudah jadi garam dan terang dunia. Nah, ini adalah kesukaan Tuhan supaya kita apa? Kita punya identitas untuk menjadi terang dan garam dunia. Kalau kita tahu apa itu fungsinya garam. Fungsi garam adalah memberi rasa, dan terang itu adalah memberi terang pastinya ya. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, terang dan gelap nggak bisa jadi satu. Teman-teman bayangkan, pada saat kondisi gelap, begitu cahaya masuk, gelapnya hilang. Nah, itulah peran kita di dalam dunia. Bagaimana ketika kita hadir di dalam rumah kita, ketika kita hadir di dalam komunitas kita, ketika kita hadir di dalam tempat kerja kita, ada sukacita di situ. Ada yang namanya, orang tuh senang gitu kalau ada kita. Enggak, begitu kita datang, semuanya langsung nggak ada sukacita. Nah,
Itu yang Tuhan nggak mau. Nah, yang Tuhan mau adalah bagaimana teman-teman dan saya, kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Nah, pada saat kita menjadi terang dan garam dunia, kita nggak bisa mengandalkan kita punya IQ tinggi, kita nggak bisa mengandalkan kita punya IP tinggi, kita nggak bisa mengandalkan kita punya kekayaan, kita nggak bisa mengandalkan kita punya, mungkin sebagian ada yang ganteng, ya, yang cantik, nggak bisa. Nah, yang kita butuhkan supaya kita bisa menjadi terang dan garam dunia adalah kita bisa hidup di dalam Roh Allah itu sendiri. Ya, Roh Tuhan hidup di dalam kita. Jadi sangat penting mengapa kita harus hidup di dalam Roh. Nah, kemudian bagian ketiga yang mau saya bagikan. Apa itu hidup di dalam Roh? Saya mau ajak Bapak Ibu kembali buka Alkitab. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Ayat ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita lihat di dalam ayat ke-19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Nah, kata nyata di sini di dalam terjemahan asli diartikan sebagai terlihat. Surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus. Saat dia menulis ini, Rasul Paulus katakan perbuatan daging telah nyata, Bapak Ibu sekalian. Terlihat. Lawan dari terlihat adalah apa? Disembunyikan. Jadi Bapak Ibu bayangkan, saat itu pun orang-orang melakukan perbuatan daging secara terbuka, nggak ada malunya istilahnya. Ya, dikatakan selanjutnya, yaitu percabulan, kecembaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ada 4 ciri orang pada saat dia mau melakukan dosa. Ya, 4 ciri orang. Yang pertama adalah pada saat mau melakukan dosa, ya, ini orang pertama nih, ciri orang pertama. Pada saat dia mau melakukan dosa, dia sadar itu salah, ya, kemudian nggak jadi dilakukan, kemudian dia menyesal dan mau minta ampun sama Tuhan, tapi belum dilakukan, Bapak Ibu. Ini yang pertama. Ini ciri orang yang paling baik. Yang kedua adalah mau melakukan dosa, ya, kepikiran mau melakukan dosa, kemudian dosanya dilakukan, Bapak Ibu. Pada saat dosanya dilakukan, setelah dia lakukan dosa itu, dia sadar, oh, ini salah, ya, nggak boleh. Ini menyakiti hati Tuhan. Tuhan yang sama yang telah menebus saya 2000 tahun yang lalu, karena dosa ini saya kembali menyakiti dia. Akhirnya, ciri orang kedua ini apa? Dia menyesali dosanya, kemudian dia minta ampun sama Tuhan dan berbalik 100%. Ya, 180 derajat. Nah, kemudian ciri orang ketiga, sama, mau melakukan dosa, kemudian sadar dia lakukan dosa itu, ya, dosanya dilakukan, kemudian dia sadar, tapi Bapak Ibu sekalian, malu bukan karena melakukan dosa ini di hadapan Tuhan, tapi malu karena dosanya ketahuan sama orang lain. Ini ciri ketiga. Nah, ciri terakhir, ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, perbuatan daging telah nyata. Yang keempat adalah, lakukan dosa, tahu itu salah, tapi bangga dengan dosanya. Kira-kira gini, Bapak Ibu sekalian. Saya dulu pernah, jadi kebetulan saya punya papi itu punya mobil ini ya, mobil Pokdar, pick up gitu ya. Biasanya dibantu untuk kadang kepolisian suka pakai buat ngangkut barang apapun lah gitu ya. Nah, suatu hari saya pernah bawa itu mobil, saya jalanin satu bisnis yaitu kontraktor AC, kemudian ada proyek di satu lokasi. Nah, saya pinjam mobil pick up-nya si papi, kemudian saya isi dengan material, ya, material penuh gitu satu pickup. Terus saya bawa sampai ke, kalau nggak salah itu Lebak Bulus sana lagi. Ya, jadi Bapak Ibu bayangkan, dari ujung itu kan jalan panjang ya. Saya naik busway sampai ke ujung, ketemu 2 atau 3 polisi, tapi nggak ada satupun yang stopin saya. Sampai ke ujung tuh, sampai ke lokasi bolak-balik saya lewat jalur busway dengan bawa mobil itu. Ya, kemudian waktu saya pulang, saya cerita, Bapak Ibu, saya cerita nih, tadi saya bawa mobil ini, saya lewatin jalur busway, nggak ada yang berani stopin saya. Nah, Bapak Ibu lihat, saya lakukan kesalahan, yaitu melanggar lalu lintas. Saya lewat jalur busway,
Tapi di saat bersamaan, saya bangga kalau saya bisa lakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini yang dikatakan perbuatan daging telah nyata. Nah kemudian kita lihat lagi, ternyata Rasul Paulus juga jelaskan perbuatan daging itu nggak cuma segini doang. Kalau kita lihat mungkin ada sekitar 15 atau 16 perbuatan daging yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi Bapak Ibu lihat, ya di ayat ke-21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, jadi Rasul Paulus saking banyaknya nih saat itu, mungkin belum berkembang yang aneh-aneh, dosa yang aneh-aneh, Rasul Paulus tulis dan sebagainya. Sama kayak kita nulis atau kita lagi presentasi atau apa gitu ya. Banyak hal kita bilang terakhirnya apa dan sebagainya. Artinya dosa atau perbuatan daging itu sangat banyak. Nah kemudian kita lanjutkan, kita baca ayat yang ke-22. Kita masuk ke dalam buah roh, Bapak Ibu sekalian. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kemudian kita lihat. Kenapa perbuatan daging disebut sebagai perbuatan daging? Work of flesh. Ya, disebut sebagai kata kerja. Tapi kalau kita lihat buah roh, disebutnya sebagai buah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sebagai buah itu bisa hidup kalau melekat pada pohon. Ya, makanya dikatakan di dalam Yohanes 15 tadi Tuhan bilang, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, Bapak Ibu sekalian. Dan dilanjutkan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di sini kita sebagai buah, ya kita harus bersandar penuh kepada sang pohon, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, makanya di Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini yang menarik. Jikalau Bapak, Ibu, dan saya, kita memberikan diri kita dipimpin oleh roh. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh roh tadi. Ya, nah kemudian juga dikatakan sebagai buah. Buah itu, yang namanya buah, pasti butuh proses. Nggak mungkin kita mengharapkan buahnya bertumbuh baik tanpa ditanam, ya, tanpa disiram, tanpa dirawat, tanpa dipupuk. Semuanya butuh proses, Bapak Ibu sekalian. Nah, sama halnya dengan hidup kita. Pada saat kita memutuskan kita mau hidup di dalam roh Allah, kita butuh mau diproses. Bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah ikut retret hidup dalam Roh Kudus atau seminar, ya di sesi terakhir, sesi ke-7, temanya adalah hidup diubah seperti Kristus. Nah, jadi goals kita adalah kita bisa diubahkan seperti Kristus, ya, sang pohon tadi. Tapi prosesnya adalah nggak selesai seminar langsung kita diubah, nggak setahun setelah seminar kita langsung diubah, tapi seumur hidup. Ya, nah jadi bagaimana kita memberikan diri kita untuk mau diproses oleh Roh Tuhan. Nah, kita lihat ada di ayat ke-24 dan 25. Prosesnya seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, Galatia 5 ayat 24-25. Ini adalah proses hidup kita. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, jadi proses pertama kita adalah kita menyalibkan kedagingan kita. Ya, perbuatan-perbuatan daging tidak kita salibkan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Disalibkan artinya kita serahkan kepada Tuhan, mohon ampun, bertobat sungguh-sungguh. Di sini adalah proses pertobatan, Bapak Ibu sekalian. Ayat 24. Nah, ayat 25 ini proses kedua kita. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup Bapak, Ibu, dan saya, kita juga dipimpin oleh roh. Setelah kita bertobat sungguh-sungguh, setelah kita menyalibkan daging kita lakukan proses kedua, yaitu apa? Memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Tuhan sepenuhnya. Ya, nah ini penting. Jadi dua proses ini harus kita jalankan, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kita bisa selalu hidup di dalam roh tadi. Nah, bagian terakhir yang mau saya bagikan adalah ada dua hal penting yang bisa kita pelajari. Tadi dikatakan sebagai perbuatan daging dan buah roh. Perbuatan daging, tadi kalau kita baca di dalam Galatia cukup banyak.
ya perselisihan, iri hati, amarah dan sebagainya. Perbuatan daging ini berdiri sendiri. Jadi satu perbuatan daging mewakili semuanya, Bapak Ibu. Kira-kira gini. Jadi kalau misalnya saya punya iri hati atau saya punya roh pemecah, bisa nggak saya dikatakan kalau saya memiliki perbuatan daging? Saya cuma punya satu nih, saya cuma iri doang. Saya nggak nyembah berhala, saya orangnya nggak emosian gitu ya, tapi saya orangnya iri hati. Nah, bisa dikatakan Bapak Ibu dan saya adalah memiliki perbuatan daging. Ya, sama halnya kayak gini. Misalnya saya punya uang 100.000, satu-satunya uang yang saya punya hanya 100.000, Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa dikatakan kalau saya orang yang beruang. Beruang adalah saya memiliki uang, ya, walaupun hanya 100.000 duit saya. Oke, nah tapi berbeda dengan buah roh, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat, buah roh adalah kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Kelihatannya ada 9 nih Bapak Ibu. Tapi satu dengan yang lain itu saling jadi satu kesatuan. Saya nggak bisa bilang kalau saya punya kasih, tapi di saat yang sama, saya nggak sabaran. Saya nggak bisa bilang saya sabar, tapi saya nggak ada kebaikan. Jadi semuanya jadi satu. Contohnya misalnya gini, saya nggak bisa bilang kalau saya punya motor, tapi saya di rumah, saya cuma punya 2 ban dengan pelek lengkap dan kaca spion 2. Saya nggak bisa dikatakan saya punya motor. Untuk saya bisa dikatakan saya punya motor, saya harus punya 1 motor lengkap, karena setiap spare part itu bukan pabrik iseng pasang ini pasang itu supaya bagus, enggak, semuanya punya fungsi masing-masing. Semuanya punya fungsi satu, yaitu supaya apa? Supaya motor tadi bisa jalan dengan baik. Nah, sama halnya dengan buah roh, Bapak Ibu sekalian. Buah roh ini adalah 9 rasa 1 buah. Jadi yang jadi goals kita adalah bagaimana 9 buah ini ada di dalam hidup kita. Ya. Nah, jadi pertanyaan terakhir adalah apakah hidup kita sudah dipimpin oleh roh? Ya, seberapa banyak logika kita selama ini menguasai kita, atau roh yang sudah menguasai hidup kita? Pertanyaan kedua, berapa banyak buah roh yang ada sudah dalam hidup kita? Berapa buah roh yang sudah ada di dalam Bapak Ibu dan saya? Semoga dengan renungan malam ini kita semua disegarkan dan dikuatkan dengan apa? Kalau kita butuh roh Tuhan untuk kehidupan kita, supaya pada saat kita mengambil keputusan, supaya pada saat kita melangkah, supaya kemanapun kita melangkah, kita dipimpin oleh rohnya Tuhan. Amin. Thank you. Amin. Oke, terima kasih ya Bro Mario atas pencerahannya, firman-Nya hari ini. Semoga menguatkan kita semua. Semoga hidup kita ke depannya lebih dipimpin oleh roh. Amin.